Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6A, 6B, 6C, apa kabar semuanya? Ibu harap kalian sudah bangun ya, tadi pagi sudah mandi, sudah sholat subuh, sudah sarapan, sudah segar dan siap mengikuti pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, hari ini hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021, pelajaran kita adalah kemuhammadiyahan. Untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali pembelajaran kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo anak-anak, kita mulai pelajaran kita dengan membaca doa awal belajar. Sama-sama ya, kelas 6A, 6B, dan 6C. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku rela bahwa Allah adalah Tuhanku, aku rela bahwa Islam adalah agamaku, dan aku rela Nabi Muhammad adalah Nabi dan utusannya. Ya Allah, Rabbi zidni ilma, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku kefahaman. Itu adalah arti dari doa yang kita baca tadi ya anak-anak. Kelas 6A dan 6B, juga 6C ya. Pelajaran kita hari ini kemuhammadiyahan, silakan kalian buka bukumu di buku kemuhammadiyahan kelas 6 terbitan PP Muhammadiyah Majelis Tikdasmen ya. Di halaman 3, salah pendahuluan, kemudian secara tapak suci di halaman 3, 4, 5 dan selanjutnya. Bagi yang sudah memiliki buku, silahkan kalian buka bukunya. Tapi yang belum memiliki buku ya, kita dapat nanti Ibu jelaskan, Ibu tampilkan slide di layar ini. Anak-anak ikuti videonya sampai selesai ya. Jangan separuh-separuh ya. Nanti tidak kurang paham nanti. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini adalah tentang bab 1 ya, tapak suci putra Muhammadiyah. Anak-anak sudah pernah ya mengikuti tapak suci waktu kita mengikuti pelajaran secara langsung. Anak-anak setiap hari Sabtu kita ada ekskul tapak suci ya. Mudah-mudahan nanti kita akan segera melaksanakan pembelajaran secara langsung supaya kita dapat mengikuti latihan tapak suci ya. Itu harapan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kelas 6A, 6B dan 6C tetap semangat, tetap fokus ya. Nah, pada hari ini setelah mempelajari pelajaran kita, ada hal yang diharapkan kepada kalian semua. Yang pertama, anak-anak dapat mengetahui tapak suci itu adalah suatu organisasi otonom dalam Muhammadiyah. Kemudian, anak-anak juga dapat mengetahui sejarah tapak suci. Nah, selanjutnya ya. Nah, tapak suci sebagai organisasi otonom. Mungkin kalian bingung, apa sih Bu otonom itu ya? Nah, organisasi otonom ini atau yang biasa disingkat dengan ortom ya. Ortom. Nah, ini adalah satuan organisasi di bawah Muhammadiyah yang memiliki wewenang mengatur rumah tangganya sendiri dengan bimbingan dan pembinaan oleh pimpinan Muhammadiyah. Organisasi besarnya itu adalah Muhammadiyah. Nah, di bawah Muhammadiyah itu ada beberapa organisasi otonom, ada beberapa organisasi yang diberi kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Apa saja organisasi tersebut ya, organisasi otonomnya? Kalau kita lihat di sini ada di tampilan slide-nya. Yang pertama adalah Aisyah. Ya, Aisyah merupakan salah satu organisasi otonom ortom di dalam Muhammadiyah yang diikuti ya, merupakan organisasi ibu-ibu, perkumpulan daripada ibu-ibu Muhammadiyah. Itu namanya Aisyah ya. Ibu-ibu kita, ibu terutama ya, itu mengikuti ortom Aisyah. Kemudian untuk para pemudanya ini ada namanya Pemuda Muhammadiyah. Kemudian selanjutnya organisasi otonomnya adalah perkumpulan daripada remaja putri, itu namanya Nasihatul Aisyah. Kemudian perkumpulan ikatan mahasiswa ya, mahasiswanya itu namanya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau biasa dikenal dengan IMM. Nanti kalian kalau sudah kuliah ya di Muhammadiyah akan mengikuti
Namanya perkumpulannya IMM atau Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, selanjutnya kalau saat ini kalian sebagai pelajar di SD Muhammadiyah itu masih mengikuti namanya Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau IPM. Kemudian, nah kalau kita sebagai anggota Tapak Suci namanya Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Selanjutnya, organisasi otonom yang berikutnya adalah Pandu Hizbul Waton atau HW ya. Jadi kita juga mengikuti kegiatan HW di sekolah. Nah, ini adalah bagian daripada organisasi otonom di Muhammadiyah. Nah, saat ini anak-anak kelas 6A, 6B dan 6C ya, kita akan mempelajari tentang tapak suci, pengertian tapak suci ya. Nah, Tapak Suci adalah suatu organisasi otonom yang berdasarkan akidah Islam dan senantiasa mengajarkan ajaran Islam yang memiliki maksud dan tujuan membangun dan mengembangkan kepribadian dan karakter mulia. Ya, jadi anak-anak kalau kalian mengikuti Tapak Suci diharapkan kalian memiliki kepribadian dan karakter yang mulia. Nah, kenapa Muhammadiyah memandang perlu diadakannya Tapak Suci ini? Rupanya ini berhubungan dengan kesehatan ya. Agama Islam adalah agama yang sangat memperhatikan masalah kesehatan anak-anak, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani ya. Kemudian Nabi Muhammad sendiri menganjurkan kepada umatnya, kepada kita semua untuk rajin berolahraga ya, untuk rajin berolahraga. Olahraga apa saja yang dianjurkan oleh Rasulullah? Ini diantaranya adalah berenang. Ada yang suka berenang anak-anak? Ya, ini ada yang nunjuk tuh di kelas 6A. Oh, 6B juga tidak mau kalah ya, 6C juga. Kemudian apalagi selain berenang? Memanah. Memanah ya, ini olahraga yang dianjurkan oleh Rasulullah. Kemudian berlari, kemudian berkuda dan bergulat atau bela diri. Bukan berkelahi ya, ini olahraga bela diri. Nah, kemudian Rasulullah diceritakan pernah bergulat dengan seorang tokoh Quraisy ya, namanya Rukanah bin Abdul Aziz. Rukanah bin Abdul Yazid, maaf. Nah, Rukanah ini adalah seorang pemimpin Arab yang sangat terkenal dengan kekuatannya. Badannya besar, nak, kekar ya. Steady kalau katanya, sterek ya kalau bahasa kita. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah adalah orang yang sehat dan kuat. Kenapa? Karena beliau bisa mengalahkan Rukanah yang badannya besar tadi ya. Berarti Rasulullah adalah seorang yang sehat dan berbadan kuat. Nah, anak-anak, ini ada sebuah hadis ya untuk menguatkan kita semua bahwa tentang pentingnya kita memiliki kekuatan atau memiliki badan yang sehat. Coba perhatikan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyun khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if wa fi kulli khairin ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'ala fa inna law taftahu amala syaitan rawahul Muslim. Nah, anak-anak, arti daripada hadis ini lebih kurangnya seperti ini. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu Wa Taala daripada mukmin yang lemah. Dan pada keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal urusanmu. Serta jangan sekali-kali engkau merasa lemah apabila engkau tertimpa musibah. Janganlah engkau berkata, seandainya aku berbuat demikian tentu tidak akan begini dan tidak akan begitu. Tetapi katakanlah ini telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Karena ucapan seandainya akan membuka pintu perbuatan syaitan.
Ya, hadis riwayat Muslim. Nah, anak-anak, kita di sini jelas bahwa hadis ini mengatakan bahwa Allah itu lebih mencintai kepada orang-orang yang sehat, kepada orang-orang yang kuat. Walaupun orang yang lemah pun dicintai oleh Allah, tapi Allah lebih menyayangi, mencintai daripada seorang mukmin, seorang Islam ya yang kuat, yang sehat. Jadi anak-anak, mari kita berusaha untuk menjadi anak-anak SD Muhammadiyah, anak-anak mukmin yang sehat dan kuat supaya dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih fokus ya anak-anak kelas 6A, 6B dan 6C atau masih ada yang ngantuk? Tidak ya. Kemudian kita lanjut anak-anak, sejarah tentang tapak suci. Lihat. Nah, tapak suci ini didirikan di Yogyakarta, sama halnya dengan berdirinya Muhammadiyah ya, Yogyakarta. Pada tanggal 10 Rabiul Awal tahun 1383 Hijriah atau 31 Juli 1963 Masehi. Nah, anak-anak, pada tahun 1921 ini ada dua kakak beradik namanya Adimyati dan M. Wahid. Kalau anak-anak yang sudah mengikuti tapak suci sudah kenal ya siapa itu Pak Dimyati dan M. Wahid. Nah, mereka belajar pencak silat kepada seorang guru namanya Kiai Haji Busro Suhada di Banjarnegara. Nah, kemudian atas perintah sang guru, dua kakak beradik ini pada waktu itu ya mengembara dan memperdalam ilmu bela diri dan juga ilmu agama sekalian untuk berdakwah ya. Kemudian diceritakan bahwa pada tahun 1925 atas restu sang guru, siapa tadi gurunya nak? Oh iya, ada yang ngomong tuh 6C ya, 6B. 6A ya, oh 6A salah ya. Nah, Kiai Haji Busro Suhada ini ya, si Ahmad Dimyati dan M. Wahid tadi mendirikan sebuah perguruan yang dinamakan dengan nama Cikauman. Apa nak namanya? Cikauman. Nah, murid-murid perguruan Cikauman ini pada waktu itu ya ikut juga mengangkat senjata mengusir penjajah dan merebut kemerdekaan. Dan mereka banyak yang gugur sebagai syuhada ketika melawan penjajahan ya. Jadi pada waktu itu Ahmad Dimyati dan M. Wahid mendirikan sebuah perguruan yang bernama Cikauman sebagai cikal bakal dari berdirinya tapak suci. Nah, untuk kelangsungan dari perguruan Cikauman ini ya, Cikauman yang didirikan tadi tahun 1925, maka didirikanlah perguruan tapak suci pada tahun 1963 yang berpusat di Kauman Yogyakarta. Jadi pada awalnya adalah namanya Cikauman perguruannya ya sebelum Indonesia merdeka. Nah, setelah Indonesia merdeka, perguruan Cikauman berubah menjadi tapak suci. Ya, inilah ada cikal bakal atau sejarah singkat berdirinya tapak suci Putra Muhammadiyah. Nah, tapak suci ini punya moto, punya semboyan. Apa semboyannya? Dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Nah, anak-anak ya. Jadi sebagai anggota tapak suci, sebagai anak-anak yang mengikuti tapak suci, ini bukan kekuatan otot saja yang dipentingkan, tetapi yang lebih jauh adalah iman dan akhlak. Ingat, dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat. Tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. La haula wala quwata illa billah. Kalau kita mengikuti tapak suci ya, ikrar ini, semboyan ini selalu diucapkan sebagai pengingat kepada kita semua bahwa tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah ya yang sangat tinggi di atas segala-galanya. Oleh karena itu sebagai seorang mukmin, sebagai anak Muhammadiyah ya, pelajar Muhammadiyah, kita tetap harus beriman dan berakhlak supaya menjadi seorang mukmin yang kuat. Nah, anak-anak, Ibu harapkan di penjelasan singkat ini anak-anak dapat memahami pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk meyakinkan bahwa kalian semua memahami pembelajaran, dapat mengerti pembelajaran kita pada hari ini, silakan kalian kerjakan latihan ya. Ibu berikan kepada kalian beberapa soal yang harus dijawab, nanti kerjakan di buku kemuhammadiyahannya ya, buku latihan, nanti ngumpulnya minggu depan. Bersamaan kalian mengumpulkan tugas tema. Jadi sekalian kalau mengerjakan mengumpulkannya nak ya. Apa saja yang harus kalian jawab? Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan organisasi otonom atau ortom?
Sudah nak ya tadi ya, 6A, 6B, 6C sudah Ibu jelaskan di awal pembukaan tadi tentang pengertian organisasi otonom. Yang kedua, tuliskan 7 organisasi otonom atau ortom di Muhammadiyah. Masih ingat tentu ya. Kemudian soal yang ketiga adalah tuliskan olahraga yang dianjurkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Soal yang keempat, tuliskan tanggal, bulan, dan tahun berdirinya Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Soal yang kelima, tuliskan moto atau semboyan Tapak Suci. Nah, ini ya, demikian anak-anak, ini soal yang harus kalian kerjakan. Mudah-mudahan dengan mengerjakan soal ini kalian dapat memahami, mengingat kembali pelajaran kita pada hari ini. Ibu harapkan setiap ada tugas, anak-anak SD Muhammadiyah, terutama kelas 6A, 6B, dan 6C, segera melaksanakan tugasnya. Jangan sekali-kali pernah menunda sebuah pekerjaan, apalagi itu pekerjaan yang baik. Apa yang dapat kalian kerjakan pada hari ini, silakan kerjakan. Jangan ditunda-tunda sampai besok, besok, dan besok. Karena pekerjaan yang ringan, ya kalau ditunda, ditumpuk-tumpuk, akan menjadi berat. Jadi Ibu senantiasa berdoa kepada kalian, untuk kalian semua, mudah-mudahan kalian menjadi anak cerdas, anak yang soleh dan soleha. Nah anak, kita akhiri ya pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Oh ya, sebelum itu kita tutup dengan doa akhir belajar ya. Ayo semuanya ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya. Banyak maaf, mudah-mudahan dapat memahami. Bila terdapat kata yang salah, Ibu mohon maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.